Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka. Oke, terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel guys. Balik lagi bersama aku Ardian tentunya di channel Yo Art. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal share kepada kalian, sekaligus juga nunjukin kepada kalian semua gimana caranya kita merawat kandang dari gliders guys. Karena yang namanya melihara sugar glider itu kita nggak cuman tentang ngasih makan mereka, merawat mereka, mengembangbiakan mereka, tapi juga gimana caranya kita merawat dan membersihkan tempat tinggal mereka ya. Jadi mereka itu senantiasa sehat dan juga terhindar dari malapetaka penyakit ya guys ya. Jadi di sini aku mau nunjukin kepada kalian, kita bakal coba ngerawat kandangnya ini mulai dari yang udah karatan kita bakal coba bersihin, kemudian kita cat ulang. Kemudian juga ciri-ciri kandang yang sebenarnya udah layak untuk diganti atau dicat ulang guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan kandang kita udah jelek tuh kita nggak harus beli kandang baru ya, tapi kita juga bisa melakukan pengecetan terhadap kandang tersebut guys. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja untuk melihat kayak gimana prosesnya. Oke, let's go. Oke guys, kita udah ada di depan kandang-kandang dari gliders guys. Di sini aku mau coba nunjukin kepada kalian sebenarnya kandang-kandang kayak gimana sih yang udah layak untuk kita cat ulang ya, atau kita perbaiki, dan kandang mana yang masih layak untuk kita pakai guys. Mungkin mulai dari sini ya. Di sini kalau kalian lihat ya, ini tuh kandangnya masih bagus guys. Masih bagus ya, walaupun sebenarnya udah ada karat sedikit nih sebelah sini. Tapi secara keseluruhan tuh kandangnya masih bersih gitu ya. Masih bersih, karatnya itu belum mendominasi. Jadi ini tuh merupakan kandang yang belum layak untuk kita perbaiki atau kita ganti ya. Masih bagus banget untuk dipakai. Kemudian juga membersihkan alas kandang ini penting ya guys. Jadi sekarang tuh kita bersihin alas kandang setiap hari ya, karena kalau misalkan alas kandangnya ini lama untuk dibersihkan, itu kan otomatis jadi lembab ya. Nah kalau dia lembab itu dia mempercepat proses karat dari besi-besi kandangnya ini. Jadi kalau kita lebih rajin bersihin alas kandang, itu juga bisa memperpanjang usia dari kandang besinya guys. Nah kemudian kita lanjut ke bawah ya. Di sini juga kalau kita bisa lihat ya, di sini kandangnya masih bagus banget, masih oke banget ya. Bahkan di sini sih belum ada karat ya, karena ini kandangnya baru sekitar 4 bulan 5 bulan ya. Maksudnya itu kan udah cukup lama ya. Cuman kalau kita rutin bersihin alasnya ini, kemungkinan karatnya juga semakin rendah gara-gara senantiasa kering si alasnya guys. Nah lanjut ke kandang yang ini. Kalau kita bisa lihat, dia ini karatnya udah cukup banyak ya. Kalau menurut aku pribadi jujur, ini sudah layak untuk kita ganti atau kita cat ulang guys, gara-gara si karatnya ini udah dominan ya. Nah karat-karat yang udah terlalu banyak kayak gini tuh nggak cuman berdampak buruk bagi glidersnya, tapi juga berdampak buruk bagi makanan yang kita taruh gitu ya. Misalkan nih kita taruh makanan di sini ya, kalau karatnya itu udah banyak banget apalagi di bagian atas gitu, itu bisa-bisa masuk ke makanannya dan kemakan juga gitu guys. Jadi cukup berbahaya ya. Jadi yang kayak gini memang sudah layak diganti ya. Kalian bisa lihat ini jumlah dari karatnya ini sangat-sangat mendominasi gitu ya guys ya, seperti halnya orang-orang mayoritas di sebuah negara guys. Nah yang kayak gini, ini kalau menurut aku sih antara perlu dan tidak ya. Jadi ini tuh masih belum, tapi udah menuju siap untuk dicat gitu ya. Gara-gara kita udah bisa lihat ya, di sini udah cukup banyak kotor-kotor dan udah benih-benih karat ya. Yang kayak gini tuh bisa kita lap, contohnya dilap, atau kita garuk-garuk aja bagian-bagian karatnya biar nggak lebih cepat proses pengkaratannya terhadap si kandang guys. Oke, terus kita lihat juga di sebelah sini. Ini kalau kandang hitam ini, kalau kandang ukuran besar kayak gini tuh secara umum dia bakal lebih lama ya rusaknya daripada kandang-kandang kecil kayak gini. Kenapa? Karena diameter dari si rongga-rongga besinya ini memang lebih besar guys. Memang lebih besar dan mungkin bahannya juga lebih bagus ya. Jadi dia itu bisa lebih lama berkaratnya guys. Kayak gini nih. Ini tuh udah cukup lama ya, udah ada setahunan, tapi dia karatnya baru segini gitu ya. Baru segini. Jadi kurang lebih yang kayak gini tuh cukup awet guys. Tuh karatnya tuh baru di bagian-bagian titik tertentu doang gitu. Jadi secara umum dia masih bagus banget. Terus kita turun ke bawah sedikit. Ini juga sama ya. Kandangnya masih bagus banget ya. Lihat bagian karatnya itu cuman ada di titik-titik tertentu.
Jadi kalau misalkan baru di titik-titik tertentu sih, menurut aku pribadi ya masih fine-fine aja, karena dia belum mendominasi isi dari si kandang ini dengan karat guys. Dan kalau kita lihat ke yang paling atas, nah ini dia nih, ini kandang yang putih. Ini udah cukup berkarat guys, gara-gara warnanya putih juga ya, jadi kita bisa lebih jelas gitu melihat spot-spot mana aja yang berkarat ya. Kalau kita lihat dari atas, lihat ya, dia itu berkarat di bagian sela-sela sambungan antar besinya guys, tuh bisa dilihat ya, di sela-sela antar besinya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara umum tuh sebenarnya dia karatnya tuh belum terlalu banyak banget ya guys, udah banyak tapi belum banyak banget. Nah ini tuh calon-calon yang memang sudah cocok untuk diganti atau untuk dicat ulang ya guys. Nih kayak gini nih, ini kan udah cukup banyak ya. Ini udah merupakan tipe kandang yang cocok untuk dicat ulang, gara-gara dia karatnya udah cukup banyak ya guys, mendominasi isi kandang. Nah kalau ini kan tadi kita udah sebutin ya ciri-ciri dari kandang-kandang yang sebenarnya udah layak dan tidak layak sehingga harus dicat. Nah ini adalah kandang-kandang yang sudah dalam proses pembersihan ya guys ya. Ini yang sudah dalam proses pembersihan, kita bisa lihat tadi udah sempet dicoba bersihin. Ini tuh karatnya udah banyak banget ya, kalian bisa lihat tuh di bawah. Ini karatnya udah banyak banget, mungkin bisa dilanjut ya. Kita masih membersihkan kandang ini sama olesi rapi ya. Oke, kita masih proses pembersihan, dimana sebenarnya usia dari kandang ini tuh udah cukup lama banget ya guys ya. Dia itu bahkan sudah sekitar 3 tahunan gitu ya baru kita cat. Jadi istilahnya kandang besar kayak gini tuh bisa awet banget ya, bahkan sampai sekitar 3 tahun, tapi idealnya sebenarnya kayak 2 tahunan lah ya baru kita bersihin guys. Jangan sampai 3 tahun sih, kelamaan ya guys ya. Nih kita bisa lihat dimana proses pembersihannya itu, yang pertama karatnya itu harus kita bersihin dulu guys pakai alat kayak gini ya, bisa dilihat. Jadi si karatnya ini dikeruk-keruk gitu ya guys, dikeruk sampai benar-benar pada copot gitu ya. Bisa lihat ya, karatnya ini kita keruk sampai benar-benar pada copot tuh kayak gitu. Di bawah kita bisa lihat banyak banget kotoran-kotoran yang sudah kita jatuhkan dari kandang ini. Kemudian di sini juga ada menyusul beberapa kloter kandang-kandang yang memang bakal coba kita cat ulang guys. Kayak gini ya, kandang-kandang yang sudah banyak karatnya ya, jadi kita perlu cat ulang guys. Karena kalau kita cat ulang itu kita bisa mengurangi cost atau biaya ya. Karena kan kalau kita beli kandang itu bisa 100 sampai 150 ribu ya harganya. Sedangkan kita kalau cat itu paling cat kayak gini nih, aku liatin ya ke kalian. Ini sebenarnya bukan endorse guys, tapi ya udah ya guys ya. Cat kayak gini, ini cat kayu dan besi. Ini tuh harganya sekitar sekitar 15.000 aja guys. Bisa dapat segini. Ini yang warna hitam aku beli. Terus juga aku beli Spiritus ya. Ini biar bisa dicampur sama catnya, jadi nggak terlalu boros. Catnya ini 10.000 harganya. Terus ini berarti sekitar 25.000 guys. Dan kalau misalkan kalian udah punya kuas sendiri sih, ya berarti cuman ngeluarin 25.000 ya. Sedangkan kalau kalian nggak punya, kalian beli yang kayak ginian doang goceng ya. Jadi sekitar 30.000 lah ngabisin uang untuk memperbaiki kandang baru. Bahkan itu bisa lebih dari 1 kandang ya sebenarnya. Oke, kita masih lanjut untuk membersihkan kandang yang berkarat ya guys ya. Ini ya, kita buat memperjelas guys bagian karat yang memang perlu dibersihkan guys, kayak gini ya. Tuh, sebenarnya agak repot ya guys buat bersihinnya, cuman ya it's okay lah ya, kita coba buat bersihin dari kandang-kandang ini guys. A few moments later. Oke guys, untuk kandang pertama udah beres ya, kita coba bersihin. Ini kita coba sapuin dulu bekas karatnya. Kalau kita bisa lihat ya, wah, lihat guys, banyak banget anjay. Lihat guys, ini bekas karatnya aja banyak parah ya guys ya. Kayaknya jangan ditaruh ke sudut deh, terlalu banyak. Taruh aja dulu situ. Nah ini kita bisa lihat ya,
setelah kita lakukan pembersihan karatnya guys. Jadi sebenarnya yang capek itu, yang biayanya itu bukan beli bahan-bahannya ya guys ya, tapi ngebersihin bekas-bekas karatnya ini yang butuh tenaga ekstra ya guys ya. Lihat guys, ini before ya, sebelum kita liatin ini kondisi kandangnya. Udah kita coba bersihin dan sekarang kita bakal coba cat ya. Kita lihat hasilnya setelah dicat itu seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke guys, ini dia ya hasil dari pengecatan kandang yang udah kita lakukan guys. Ini ada sisa-sisa beberapa hal yang menempel di lantai ya. Dan ini kalau misalkan dilihat hasilnya gimana ya guys, mungkin kalian bisa bantu menilai ya. Sebenarnya penggunaan catnya itu cukup banyak ya. Jadi catnya itu bisa-bisa buat bikin satu kandang ini tuh habis satu botol kecil itu yang seharga 15.000. Terus juga spiritusnya itu mungkin sedikit ya, kepakainya sekitar 5.000 lah kayaknya. Dan juga kuas guys. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya sendiri sebenarnya gimana ya, nggak maksimal sih guys. Lihat ya, ini masih banyak terdapat celah-celah yang tidak tercat ya. Ini beberapa bagian yang belum kecat, masih berkarat ya. Bisa dilihat mungkin ya. Tuh guys, kayak gitu ya. Masih banyak ya spot-spot yang belum kecat. Terus juga permukaan dari catnya ini nggak rata gitu guys. Terus juga permukaan dari catnya ini nggak rata ya, jadi agak gerendel-gerendel gimana gitu ya mungkin. Terus juga effort yang dikeluarkan untuk ngecatnya itu luar biasa ya, betul ya Pi? Betul. Itu ngecat terus sampai tangannya pada kotor-kotor juga guys. Cuman ya ternyata hasilnya juga tidak sebagaimana bagus ya guys, dengan biaya yang dikeluarkan ya. Jadi dapat disimpulkan dari proses cat kandang ini tuh bahwa melakukan cat sendiri itu tidak worth it ya guys ya. Jadi lebih baik kalian beli kandang baru, atau sebenarnya ada satu lagi cara yang belum dicoba ya, yaitu dengan cara di pilox. Jadi ngecatnya ini pakai pilox ya. Apakah itu jauh lebih baik atau enggak? Nanti sepertinya kita bakal coba untuk menghilangkan rasa penasaran guys. Lebih baik beli kandang baru atau di pilox ya. Tapi kalau kita cat pakai cat biasa, cat besi, wah udah sih simpulannya nggak worth it sih guys. Capek iya, hasilnya juga nggak bagus ya. Terus juga biaya yang keluar cukup tinggi. Jadi mendingan nggak usah ya. Cukup aku aja yang coba guys. Kalian nggak usah nyoba lagi ya. Nggak worth it guys. Oke, mungkin kayak gini ya hasilnya. Kalian bisa lihat hasil akhir pengecatan ya. Tidak terlalu bagus ya. Kalau di video mungkin kelihatannya bagus-bagus aja hitam. Cuman kalau ngeliat langsung masih banyak banget spot-spot yang berkarat dan cukup sulit ya untuk menyamaratakan mengenai seluruh sisinya kalau pakai kuas ya guys. Kayak gini mungkin ya buat hasil akhir dari melakukan cat pada kandang sugar glider guys. Kurang lebih kayak gitu aja untuk konten pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.